So, how are you today, students? Are you good? Okay, if you are good today, let's we start our lessons today, our meeting today with say Bismillahirrahmanirrahim together and praying together. Okay, thank you. And before we start our lessons today, Miss Juai akan absen dulu kalian satu persatu, mulai dari urutan pertama. Siti Nurfaiza, are you there? Okay, good. Hoirus Soleh, Muhaimin Salam. Okay, good. And there is people know what lessons today in our meeting today? Yes, good. Today we study about recount. And di pelajaran sebelumnya, di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang past tense dan sekarang kita belajar tentang recount text. Antara past tense dan recount text ini saling berhubungan. Di dalam recount text kita menggunakan past tense dalam pembentukan recount text-nya itu. Jadi pelajaran sebelumnya kita harus ingat rumus-rumusnya past tense seperti apa, mulai dari yang verbal dan nominal, penggunaannya to be dalam bentuk kedua, penggunaannya verb dalam bentuk kedua yang hanya dilakukan di kalimat verbal positif saja. Kalian harus ingat tentang itu semua. Nah, sekarang kita belajar tentang recount text. Ada yang tahu recount text itu apa? Oke, good. Miss akan jelaskan recount text itu seperti apa dan pengertiannya apa dan juga contohnya itu apa. Nah, recount text itu sendiri adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang sebuah cerita. Cerita itu baik itu cerita pribadi ataupun cerita sejarah ataupun pokoknya cerita itu disebut recount text dalam bahasa Inggrisnya. Setiap cerita, baik itu cerita dongeng, cerita fakta, cerita pribadi atau legenda atau apapun itu disebut recount text. Kalau membahas tentang recount text legenda itu berarti sudah ada, sedangkan recount text pribadi itu kita membuat cerita kita sendiri, misalkan cerita masa kecil atau cerita ketika kita holiday, itu termasuk recount text. Nah, dan di dalam pembuatan recount text seperti yang Miss bilang menggunakan kalimat past tense. Unsur-unsur dari recount text. Unsur-unsur dari recount text itu ada 3. Pendahuluan, isi, dan penutup. Atau di dalam istilahnya itu ada orientation, event, reorientations. Orientation itu menceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan, kejadiannya, terus kapan peristiwa kejadiannya, di mana peristiwa itu terjadi, itu berada di paragraf pertama atau bisa juga pertama dan kedua. Itu disebut orientations. Nah, yang kedua itu ada events. Ya, events ini menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologisnya. Jadi events ini bisa dikatakan dengan isi dari cerita kita itu, mulai dari setelah orientation itu ada event menceritakan kronologis dari cerita yang kita buat.
Nah, yang ketiga itu reorientation. Reorientation ini adalah membahas tentang penutup dari sebuah cerita atau kesimpulan dari sebuah cerita. Nah, di reorientation ini kesimpulannya itu kita bisa memberikan kesimpulan menurut pendapat kita sesuai dengan cerita yang sedang kita buat. Terutama di cerita yang tentang kehidupan pribadi kita atau recount text yang membahas tentang kehidupan kita sehari-hari yang kita buat ceritanya itu sendiri, bukan mengambil dari sebuah drama ataupun recount text yang lainnya. Itu disebut reorientation, penutup dan juga kesimpulan. Nah, di bukunya kalian sudah ada contoh recount text sebuah dengan judul My First Trip to Faroe Islands. Nah, Miss akan analisis mana yang orientation, mana yang event, dan juga mana yang reorientation. Seperti yang dijelaskan barusan, kalau orientation itu menceritakan mengenai latar belakang. Nah, otomatis itu berada di paragraf pertama, yaitu mulai dari last September around. Nah, itu disebut orientations. Dan eventsnya atau runtutan acara atau runtutan peristiwa, rangkaian peristiwa yang terjadi di sebuah cerita itu. Nah, mulai dari our board departed from Muara Angke Port to the islands, itu disebut event. Terus when we went snorkeling, the fisherman who became our guide brought us to the beach, itu juga disebut event. Terus sampai on the second day we woke up so early towards sunrise, itu juga disebut events. Dan after we spent long enough time toward the sunrise, we decided to get breakfast, itu juga disebut event. Sampai 10 o'clock, itu juga disebut events. Nah, yang reorientations-nya itu membahas tentang kesimpulan, itu berada di akhir sebuah cerita. Nah, pastinya reorientation-nya itu in summary, my first trip to Faroe Island was so enjoyable, sampai ke in another change, itu disebut dengan reorientations atau penutup dan kesimpulan dari sebuah cerita yang kita buat. Nah, sekarang Miss akan kasih kalian contoh recount text baru. Contoh recount text baru, kalian bisa analisis recount text itu dengan menganalisis unsur-unsur dari recount text, mulai dari orientation, eventsnya, dan reorientationsnya. Mulai dari mana sampai mana kalian tulis dan catat mengenai analisis dari cerita baru recount text yang Miss kasih. Jika ada yang tidak difahami, kalian bisa bertanya. And for next week, Miss minta kalian buat bikin grup yang berisikan 2 orang di setiap grupnya. Nah, tugasnya adalah kalian membahas tentang recount text-nya itu. Nah, di dalam recount text-nya itu kalian bisa membuat sebuah cerita recount text, bisa dari cerita kalian sendiri ataupun cerita dari orang lain dengan menggunakan ketiga unsur dari recount text, mulai dari orientation, event, dan juga reorientations. Itu di setiap cerita, di setiap recount text itu harus ada ketiganya. Nah, dan dikumpulkan itu minggu depan atau bisa disebut homework. Do you understand, students? Okay. Today kita sudah belajar tentang
tentang recount text, mulai dari pengertian recount text itu adalah sebuah cerita, baik itu cerita sendiri ataupun cerita orang lain, dan unsur-unsurnya recount text itu ada 3, mulai dari orientation yang pendahuluan dari sebuah cerita, ada events yang merupakan runtutan cerita dari sebuah cerita, dan yang ketiga reorientation, penutup atau kesimpulan. Nah, dan jangan lupa kalau di dalam recount text, pembuatan cerita di dalam recount text itu menggunakan past tense karena ceritanya itu berada di masa lampau, maka menggunakan past tense dan berhubungan dengan pelajaran di minggu sebelumnya. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang materi baru, yaitu belajar tentang biografi. Nah, biografi itu apa? Biografi itu juga menceritakan, tapi bedanya di sini khusus ke menceritakan seseorang, mulai dari orang itu kecil, mulai dari pendidikan orang itu. Nah, siapa yang akan kita ceritakan? Orang seperti apa? Orang yang akan kita buat biografinya itu adalah bisa seseorang siapapun, tapi pada umumnya yang dibuatkan biografi adalah orang-orang yang dianggap penting dan berpengaruh di kehidupan masyarakat. Tapi bisa juga biografi itu dibuat oleh dan untuk siapapun, seperti itu. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang biografi, and don't forget about your homework untuk membuat recount text tentang cerita pribadi, dan jangan lupa unsur-unsurnya. Dan last I say, let's we pray, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.